Assalamualaikum semuanya, Sarli di sini dan masih di program Ada Apa? Please jauhin teman kayak gini. Karena tipe teman yang bakal Sarli cerita di video ini bukan hanya menyedot energi positif kita, tapi juga membuat kita cenderung pesimis, bahkan menarik kita mundur. Bahkan teman-teman hanya untuk sekedar bahagia aja atau sekedar bersyukur dengan apa yang kita punya dan kuat menjalani hari, kita bakal kesulitan. Makanya Sarli adalah orang yang sangat setuju dengan istilah kita adalah dengan siapa kita bergaul. Atau quote yang bilang gini, 5 orang terdekat kita punya pengaruh luar biasa dalam hidup kita. Maka teruntuk teman-teman yang punya target, punya goal, punya mimpi-mimpi besar, mari pastikan 5 teman jenis ini gak ada dalam circle pertemanan kita. Kita langsung aja, yang pertama adalah si paling ngeluh dengan masa lalu. Teman-teman, masalah itu bakal selalu ada. Positif dan negatif itu bakal selalu hadir secara bergiliran dalam hidup. Tapi kalau ada teman yang fokusnya selalu ke masa lalu dan gak bisa move on, maka ini tipe teman yang sebetulnya terjebak dengan cara berpikir mereka sendiri. Teman-teman bayangkan, saat kita hidup di masa sekarang, the present, we're living in the moment, untuk mempersiapkan masa depan kita, nah si kawan ini selalu bicara dan menarik kita ke sesuatu yang udah berlalu. Sarli pribadi sepakat kalau dari masa lalu kita belajar dan hanya mereka yang bisa mengambil hikmah dari masa lalu yang gak akan jatuh di lubang yang sama di masa depan. Tapi berlama-lama dengan masa lalu itu gak akan membuat kita kemana-mana teman-teman. Selalu aja ada excuse atau pembenaran yang kita lakukan atas apa yang sudah terjadi. Dan cepat atau lambat kita tertawan dengan masa lalu atau ingatan-ingatan negatif yang dikomplainkan oleh sekawan itu. Terlebih, masa lalu itu nggak akan pernah bisa kita ubah. Fokus kita manusia amat sangat terbatas. Kita cuma bisa ngasih 10, maksimal 20% untuk masa lalu. Dan karena dia udah berlalu, nggak bisa kita otak-atik lagi nih. Semenyesal-menyesal apapun kita dengan masa lalu, hanya dengan evaluasi dan mengambil pelajaran, masa lalu itu jadi berharga. Nah, 80% fokus kita justru harus ke masa sekarang. Kesempatan yang ada di depan mata, dan kira-kira masa depan seperti apa yang akan kita bangun. Itu tanda kalau kita benar-benar menghidupi hidup kita sehidup-hidupnya. Karena kita fokus pada apa yang masih bisa kita ubah. Dan teman yang kedua yang harus kita jauhi adalah si paling gibah. Kalau ada teman yang setiap nelpon atau memulai pembicaraan dengan, tahu nggak? Atau udah dengar info tentang si Anu belum? Udah teman-teman, ini tanda bibit penggibah ada di orang ini. Entah di diri kita sendiri atau orang-orang terdekat kita, maka mari mulai sadar bahwa ini kebiasaan yang gak baik teman-teman. Mungkin sekarang kawan kita yang diomongin, besok boleh jadi kita yang diomongin. Karena fokusnya adalah membicarakan orang lain sebagai objek pembicaraannya. Maka cepat atau lambat kita juga akan dibicarakan. Entah dalam konteks positif ataupun negatif. Padahal hanya ada 2 waktu kita diperbolehkan untuk membicarakan orang lain. Yang pertama saat kita jadi saksi persidangan untuk mengungkap kebenaran. Dan yang kedua saat kita ingin memperbaiki sesuatu atau meminta pertimbangan atau saran. Yang itu erat kaitannya dengan kebaikan kita, kawan, atau lingkungan sekitar kita. Konteksnya bisa meminta nasihat dan saran ke mentor, guru, atau teman kita yang bisa dipercaya. Kalau di luar dari 2 itu, ada teman di circle kita yang suka ngomongin orang dan kita enjoy atau ngerasa biasa aja, gak risih ada di dekatnya, maka itu tanda kita sebetulnya juga punya kebiasaan yang sama. Quit kebiasaan ini dengan cara segera ganti circle-nya. Teman yang ketiga adalah si paling drama. Nah teman-teman, si paling drama ini sebetulnya bisa kelihatan dari caranya ngomong dan caranya menanggapi sesuatu yang ada di sekitarnya. Biasanya cenderung menggunakan mood dan memancing sisi emosi atau perasaan kita. Kalau melebih-lebihkan atau ngomporin itu kan udah biasa ya teman-teman. Misalnya kayak, aduh kalau aku jadi kamu, aku gak bakal maafin dia. Atau, wah itu udah parah banget sih, udah langsung sikat aja. Responnya cenderung menitik beratkan pada perasaan dan agak didramatisir teman-teman. Nah biasanya tipe drama kayak gini akan cenderung mengatakan sesuatu yang pengen didengar oleh lawan bicaranya alias manipulatif. Dan menurut Sarli, manipulatif ini bahaya banget untuk mindset kita. Apalagi kalau udah berlebihan. Karena kita jadi nggak bisa melihat masalah secara objektif.
Alih-alih menemukan solusi yang tepat dan logis, kita malah fokus membesarkan masalah dan semakin terjebak dengan overthinking. Nah, tren terbaru nih sekarang justru adalah kita nggak berani mengatakan bahwa kawan kita ini salah. Teman si paling drama akan cenderung merespon, "It's okay, itu bukan salah kamu kok." Padahal yang salah adalah kita. Gak apa-apa kalau kamu belum mau mengakui. Padahal waktu kita sangat terbatas dan kita harus segera menemukan serta mengakui masalahnya ada di mana. Kita terjebak dengan cara berpikir dan kalimat-kalimat validasi yang gak berani menunjukkan secara real dan objektif sebetulnya masalahnya ada di mana. Padahal teman-teman, kebenaran itu harus disampaikan walaupun itu pahit. Apalagi kalau tujuannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi. Dan gak apa-apa kok kalau kita harus mengakui bahwa yang salah adalah kita. Atau cara kita memang keliru. Atau mindset kita gak benar misalnya. Teman devil advocate kayak gini yang harus diakui sekarang udah mulai jarang. Kita cenderung mau membuat kawan kita senang, alhasil kita mendramatisir keadaan sesuai dengan yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. Nah, teman kayak begini akan membuat kita terus berada dalam comfort zone kita, dan saat kita berada dalam comfort zone, itu tanda bahwa kita nggak akan bertumbuh dan kita nggak akan berkembang. Teman keempat yang harus kita jauhi adalah si tukang komplain. Sally pribadi percaya bahwa di balik satu kejadian itu pasti akan ada dua sisi, positif dan negatif. Tapi kalau ada kawan yang selalu melihat dan meng-highlight sesuatu dari kacamata negatif terus, pesimis, cenderung menganggap diri rendah, gak mampu, udah ini fix teman yang menurut Sally perlu untuk dijauhi, alias jaga jarak dulu. Apalagi kalau kita sedang memperjuangkan target atau cita-cita kita. Karena hidup itu adalah tentang permainan sudut pandang. Kalau dari mindset aja yang keluar udah sisi negatif terus, maka cepat atau lambat virus pesimis ini tentu bakal menular. Bayangin, kita yang sebetulnya punya skill, kita punya kapasitas, tapi bergaul dengan orang kayak gini, maka otomatis bakal nurunin standar dalam mengeksekusi target-target kita. Padahal, kemenangan pertama seorang anak manusia itu berada pada mindsetnya. Bagaimana caranya memotret satu kejadian, melihat dan memposisikan diri sendiri. Sekali lagi teman-teman, gak harus berlebihan juga, tapi dengan fokus pada hal-hal positif yang measurable untuk dilakukan, kita justru memaksa diri untuk memulai dulu. Pelan-pelan kita sempurnakan. Nah bayangin kalau teman-teman kita fokusnya untuk komplain terus, bukan pada solusi. Maka pertama, masalahnya gak kelar. Kedua, kitanya diam dan gak kemana-mana juga. Ketiga, kita menutup pintu kesempatan yang ada. Yang lebih parahnya lagi adalah orang lain mungkin sudah sampai kemana karena mereka terus bergerak dan digerakkan oleh harapan serta hal-hal positif yang diyakininya. Sedangkan kita sendiri, serta si kawan yang komplain ini misalnya, cenderung jalan di tempat. Bukan gak mungkin justru tenggelam oleh arus kenyataan. Padahal menjaga harapan itu ada dalam kontrol kita. Udah fix teman yang suka komplain tanpa mau diajak untuk mikir solusinya apa, ini cenderung mengajak kita untuk jalan di tempat. Dan yang kelima adalah si paling boros. Sekali lagi ini bukan tentang beli barang mahal atau branded ya teman-teman, karena kalau memang kita mampu ya nggak ada masalah. Si paling boros ini adalah yang pengeluarannya nggak sesuai pemasukan dan nggak sesuai dengan kebutuhan, alias impulsive buying. Bahkan kadang-kadang harus sampai ngutang untuk memenuhi apa yang diinginkan. Maka benar saja kalau ada orang bijak yang pernah menyebutkan kurang lebih begini. Uang itu bukan hanya tentang jumlah, tapi tentang bagaimana perilaku kita terhadap uang itu sendiri, alias karakter kita. Dealing with money is how we behave with it. Maka sedikit banyaknya karakter asli seseorang itu amat sangat bisa terlihat saat dirinya sudah berhubungan dengan uang. Orang tua kita pernah bilang pertemanan bisa hancur karena uang. Hubungan pasangan suami istri juga mulai bisa retak karena uang. Maka, mari pastikan bahwa kita dan circle terdekat kita bukan orang yang suka menghamburkan uang, teman-teman. Kita tahu batas minimum, kita tahu pengeluaran kita gak lebih besar dari pemasukan. Kita juga membeli sesuatu karena butuh. Kalau di sekitar kita ada si paling boros ini, atau mungkin diri kita sendiri, maka mari seimbangkan dengan tipe teman yang jauh lebih bijak, terutama dengan uang. Tahu cara mengatur dan mengelola uang dengan baik. Nah, itu dulu 5 tipe teman yang menurut Sally perlu dikasih jarak. Sekali lagi, ini sifatnya nggak saklek, tapi ada quote yang Sally pikir sangat bagus, yang kurang lebih menyebutkan, tunjukkan padaku 5 orang teman terdekatmu, maka akan kutunjukkan masa depanmu.
Circle pertemanan itu cepat atau lambat akan mempengaruhi pola pikir kita, karena dari pola pikir akan turun ke action, action akan menjadi habit, habit pun akan jadi karakter. So, indeed, it is extremely important. Penting banget untuk memilih dan menjaga pertemanan yang baik. By the way, komen di bawah kalau teman-teman ada tambahan, and I will see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.